Selamat datang di channel Berangkat 308. Hari ini hari apa sih? Nggak pakai jam. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 malam gitu. Aku kesini sengaja karena aku mau nyimpan motor gesek aku di sini. Jadi karena hari Minggu aku mau balap di sirkuit Sentul, acara event, dan tadi juga aku buat video tentang motor e-making yang mau aku pakai balap di Sentul juga, acara yang sama, event juga. Jadi motor itu judulnya di YouTube aku tuh prepare gitulah buat balap di Sentul. Dan nanti aku juga di-upload videonya. Terus aku datang ke bengkel ini ada yang menarik. Aku ngelihat motor CBR 250 RR punyanya Ares Garage. Ini dia motornya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada motor aku, gesek aku. Beda warnanya sama yang lainnya. Disimpan di sini biar nanti berangkatnya bareng. Dan ini dia motornya, motor CBR 250 RR yang terbaru. Jadi motor ini tuh udah udah dimodif buat balap kebutuhannya. Udah nggak bisa dipakai harian lagi karena bodinya tuh semua udah dipakai bodi balap hampir semuanya lah. Makanya aku di sini tertarik buat nge-reviewnya motor ini. Tapi maaf kalau nggak terlalu paham soal part-partnya karena ini part-partnya bisa dibilang mewah lah gitu, dan aku nggak tahu part-part, belum terlalu paham sama part-part yang mewah kayak gini. Jadi di sini yang pertama aku mau review dari cockpitnya di sini. Master remnya pakai Brembo, tipenya aku nggak tahu, tuh ada di sini Brembo tuh. Terus di stangnya masih standar bawaan pabriknya CBR 250 seperti ini. Stangnya juga masih standar. Terus di sini ada apa ini teh? Steering damper. Ya, steering damper buat stabilizer juga. Di sini ada klik-klikannya nih. Jadi kalau Sultan itu ngerasin stang tuh pakai stabilizer gitu ya, bukan di dagor apa namanya? Digedor gitu, bukan. Kalau aku sih digedor kayak gitu, tapi kalau ini enggak ada ini ya. Jadi berfungsi lah gitu. Jadi bukan hanya sekadar pajangan. Terus di sini ada on off. Nih di sini ada on off. Tuh, ini ada on off. Terus di stang kirinya juga masih standar. Semuanya standar, dan di sini kita nyalain tuh on off-nya nih. Jadi on off-nya tuh di sini. Tuh, di sini nyala. Ini mati. Sama aja sih di sini starternya. Sini ada starter, tapi nggak akan aku nyalain karena berisik juga gitu ya. Terus kita ke bawah. Di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah di sini kita lihat selang remnya di sini udah diganti pakai punya mereknya Hell. Terus kaliper bawahnya masih standar bawaan pabriknya. Mereknya Nissin 2 piston. Terus piringan bawahnya juga masih standar, tapi standarnya itu udah ada floatingnya gitulah gitu, kayak yang kalau motor MX tuh kayak yang racingnya kayak Moto1, KTC dan yang lainnya. Di sini peleknya masih standar bawaan pabriknya, dan bannya udah diganti pakai Pirelli Diablo Super Corsa ukurannya 110/70. Terus shockbreaker depannya masih bawaan pabriknya upside down, tapi shockbreaker ini udah di ribbon, udah bukan standarnya lagi, jadi diperuntukkan untuk di sirkuit gitu ya. Motor ini tuh aku pernah lihat, aku lihat di sirkuit Sentul, di Sentul besar. Ini seringnya sih balap CBR Race Day, dipakainya sama Fauji Rahmat kalau nggak salah gitu. Dan di sini juga ada nomor startnya 7. Terus ada tulisan Cozy Garage, ada Cozy, terus tidak ada Cozy juga. Terus di bagian fairing depannya udah bukan standar ya, ini bukan bawaan pabriknya. Di sini ada air scoop. Jadi ini fungsinya itu buat angin. Nanti si anginnya itu masuk ke filter udara.
dan masuk ke throttle body juga. Jadi menambah asupan udara masuk ke mana sih ruang apa ya? Apa namanya teh? Filter. Ya, di situ lah pokoknya. Jadi lebih banyak udara yang masuknya, lebih bagus. Terus apa lagi ya? Spakonnya mungkin di sini bukan standar, ini bawaan si bodinya juga bawaan motor. Jadi bodi ini tuh bodi balap, bodinya yang suka dipakai balap di ARRC. Kayak siapa ya? Pembalap itu Muklada. Pembalap Honda lah pokoknya, hampir sama seperti ini lah bodinya itu. Dan di bawahnya juga ada namanya apa, Cian? Underclaw. Jadi fungsinya itu buat misalkan motor ini trouble engine jebol ataupun apa kan itu, jadi si olinya tuh enggak berserakan kemana-mana atau tumpah ke sirkuit dan itu membahayakan joki yang lainnya, makanya wajib dipasang seperti ini gitu. Kita ke bagian tengah. Ini bagian tengah fairingnya, lihat sini sponsor semua, ada CBRSD, terus Cozy Garage, Tahu Tauhid, terus BSCI, apalagi ya, Manual Tech, Ares Garage. Ya, ini sponsor-sponsornya mungkin ya. Di sini juga ada Ohlins, jadi ini bukan hanya tempelan, emang benar-benar ini emang ada Ohlinsnya gitu. Kita ke bagian tengah, di sini ada apa footstep mereknya Bipro, ini kayaknya kuat banget sih, pasti kuat sih buat di CBR 250 gitu ya. Terus di sini ada quick shift mereknya apa, Cian? Driad. Atau ada kabelnya. Jadi quick shift ini fungsinya untuk kalau kalian disentuh besar tuh kan banyaknya ngoper. Nah jadi kalau kalian ngegas itu nggak usah turun gigi, nggak usah pakai kopling, nggak usah turun gas, nggak usah turun RPM, jadi kalian tinggal injek aja, pokoknya mah lebih enak lah, lebih cepat mungkin ya ngopernya juga. Terus ke bagian shock breaker. Nah di sini shock breakernya Sultan guys. Jadi shock breaker ini mereknya Ohlins, yang sama double click sama, tapi beda sih, bukan kayak yang aku ini mah. Beda tipe kayaknya, ini buat yang 2,5-nya, kalau aku kan buat yang 150 cc nya, tapi kayaknya fungsinya sama. Ohlins pokoknya enak banget lah, aku pernah cobain juga di sirkuit Sentul, pakai Ohlins itu terbaik. Ke belakang peleknya masih standar bawaan pabriknya, terus bannya udah diganti sama kayak yang depan, pakai Pirelli Diablo Super Corsa, ukurannya 150/60. Kita lihat dulu apakah benar nggak ya? Oh ya benar, 150/60 ring 17. Terus peleknya standar sama. Terus ini gearnya pakai punya apa ini, Chan? Aku nggak tahu ini ukurannya 52. Nggak tahu mereknya apa. Dan ini udah 415. Sama kayak punya gesek sama M-Making aku 415. Terus ini rantainya pakai DID ya? DID atau nggak DID ya, sama aja lah. Terus yang motor ini body yang paling aku suka tuh belakangnya, lihat. Jadi belakangnya itu racing banget kelihatannya tuh, nggak terlalu lancip sih ya. Ya montok lah bisa kebilang. Nih di bagian tengahnya, lihat di bagian joknya. Di bagian joknya udah nggak pakai jok lagi, jadi ini keras, nggak cocok buat harian, keras banget. Tapi kalau buat balap enak. Terus di sini ada apa, Cian, bendulan gitu. Jadi ini emang fungsinya, aku naik ya. Ini fungsinya emang fungsi sih, bukan sekadar hanya pajangan. Jadi kalau belok tuh kita tuh biasanya maju ke depan si badannya tuh, tapi kalau kayak gini tuh ya lebih enak, pasti lebih enak sih. Apa lagi ya? Di sini ada tulisan 7 nomor. Nah di sini knalpotnya udah diganti pakai merek ROB1 Racing. Knalpot ini silencernya panjang banget tuh. Ini berapa ya? Berapa kira-kira? 30 lah. Ada 30 cm? Ya pokoknya sekitar 30 lebih lah. Pokoknya ini diameternya 51 tetap ya batangnya. Betul. Ya sekitar segitulah pokoknya.
Terus kaliper belakang masih standar bawaannya. Nah, mesin ini mesinnya standar gak sih? Standar. Mesinnya standar, tapi udah di porting ya? Mesinnya masih standar, udah di porting. Kemarin tuh motor ini sebelum didayal sama bengkel Tuki Wheel Speed Concept itu dapat berapa apa? Standarnya standar bawaan pas masuk ke sini 40. 39 40. Sebenarnya Berapa sih? 39 40 lah. Sekitar 39 atau 40 horsepower. Dan kemarin tuh mesinnya diturunin, diturunin lagi dan didayal ulang. Lalu didyno lagi dapat 42,2 horsepower. Jadi naik sekitar hampir 3 horsepower lah. Si mesin ini. Dan kemarin juga aku coba di jalan gitu ya, gigi 1 gigi 2 itu masih ngangkat, tapi bawahnya tuh sedikit agak lemot, nggak tahu kenapa itu. terlalu tinggi. Lipnya terlalu tinggi. Lipnya terlalu tinggi. Kalanya kayak standar. Bingung kan? Iya. Nah, jadi bawahnya tuh agak lemot, tengah ke atasnya tuh cepat sih gitu. Jadi gitu, camnya pasti udah robahan ini mah, lipnya tinggi kata mekaniknya. Ngomongnya mah standar tapi kan tuh bodoh kita tuh. Terus apa lagi ya? ECU-nya. ECU-nya pakai HRC. Nah, kelihatan ECU-nya tuh di bawah sini nih. Di bawah tangki tuh. Ya ginilah tampilannya. Keren, terus aerodinamisnya udah dapet. Tampilannya ya keren lah ini. Tinggal balap sih menurut aku. Nah, sekarang kita coba nyalain, nggak apa-apa ini malam-malam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Kita Akamsi. nyalain. Lamsamin aja ya. Kita kan akamsi. Kita akamsi. Anak kampung sini. Sini deketin. Nah, jadi sini tuh bisa diganti. Mana sih? Mana sih? Klaksonnya. Nah, ini di sini nih. Sini ya. Oh, di itu. Tuh, jadi ada convert, terus ada sport biasa, ini ada sport plus. Kalau yang ini tuh berat banget tarikannya ya. Kalau ini buat harian lah cocok. Kalau ini buat race, bisa dibilang buat balapnya lah. Gitu. Ini buat apa? On apa? Engine. Nah, terus kita nyalain. Suaranya nggak terlalu berisik karena silisannya juga emang panjang. Jadi segitu aja review motor CBR 250 RR ini. Bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe channel aku Emrangga 308. Terus bagi kalian yang belum follow juga Instagram aku, bisa follow juga Emrangga 308. Dan kalian bisa follow Instagramnya Jupiter MX Bandung. Atau enggak kalian bisa follow Koji Garage kalau nggak salah. Ya, Koji Garage juga. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton.